أيوة فيكم مننا نفس روحنا ودمنا، قلبنا بيرتاح هوام للي فعلا زينا. الكلام نفس الكلام، حتى نفس الاهتمام، عشرة مش ممكن تهون يوم من الأيام. حتى لوننا وشكلنا، يعني أنا شبهك تمام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesi 1 saya akan lanjutkan TOT kegiatan Ramadan. Sebelum saya sampaikan itu, mumpung saya ingat di awal yang ada kaitannya dengan P5, agar tidak salah persepsi ketika saya jelaskan dan paparkan di beberapa waktu yang lalu, kegiatan P5 khusus untuk periode ini itu fokus hanya membahas masalah demokrasi. Di luar itu atau kaitannya dengan mapel-mapel yang lain, sementara kita pending. Mengapa kok dipending? Fokus pada proses demokrasi, karena kebetulan bangsa ini telah melaksanakan pemilu keroyokan atau pemilu serentak. Ide dan gagasan pemilu serentak itu diawali dari Wakil Presiden Yusuf Kala dulu. Belum tahu bagaimana dinamika ketika terjadinya proses pemilu serentak. Ternyata dalam proses pelaksanaannya banyak sekali permasalahan yang muncul dari pemilu serentak itu. Makanya kita awali dari satuan pendidikan yang ada di sini. P5-nya nanti akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi. Paling tidak kita mengajak anak-anak untuk berpikir secara kritis. Paling tidak menjelaskan proses pemilu itu secara komprehensif, agar peserta didik betul-betul paham untuk memberikan masukan dalam sebuah kesimpulan itu agar sesuai dengan proporsi yang diharapkan. Semua yang ada, warga besar Jalan Jogoro 53 itu paling tidak melek tentang pemilu. Itu saja yang perlu saya sampaikan sebelum saya langsung masuk pada TOT. Barangkali ada pertanyaan tentang P5. Baik Bapak Ibu, terakhir kemarin dalam TOT kita telah bahas tentang persaksian seorang hamba terhadap Sang Khalik. Kita terakhir sampai pada materi alastu bi rabbikum. Ruh kita setelah ditiupkan di jasad kita, dan ketika kita ada di dalam uterus ibu, Allah bertanya kepada ruh kita, alastu bi rabbikum, apakah aku Tuhanmu? Atau bisa juga diartikan, adakah Tuhan selain aku? Pertanyaan Allah itu oleh roh dijawab. Ketika Allah bertanya, alastu bi rabbikum, qalu bala syahidna.
Ingat ya, kita sudah berjanji pada Allah ketika roh ditiupkan di jasad kita di dalam gua garba sang ibu 9 bulan 10 hari. Qalu bala syahidina. Iya ya Allah, aku bersaksi bahwa Engkaulah Tuhan kami. Ketika janji itu sudah diikrarkan oleh roh kita, maka di dalam perut sang ibu, embrio itu sudah membesar, semakin besar, kita sudah berpolah dan bertingkah. Maka ketika kita dilahirkan dari gua garba sang ibu, ulu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap bayi yang dilahirkan dari rahim sang ibu itu dalam kondisi suci. Artinya apa? Bayi yang baru lahir, yang ketika kedua tangannya menggenggam keluar dari perut ibu, terus dia menangis coer, kedua tangan terbuka. Dari kedua tangan terbuka itu seorang bayi kaget melihat gemerlapnya dunia. Kagetnya sang bayi dengan munculnya dia ada di dunia dan disaksikan melalui pandangan matanya gemerlap dunia itu. Seorang bayi ada rasa ketakutan. Bisakah saya mempertahankan kesucian diri ini? Qalu bala syahidna. Bapak dan Ibu, step by step, ketika seorang bayi sudah dilahirkan ke alam dunia, hiruk pikuk dunia itulah yang menjadikan manusia yang pastinya dalam posisi suci itu lambat laun kesucian itu tergerus, lambat laun kesucian itu tertutup. Yang dalam bahasa minggu lalu saya ibaratkan bahwa diajarkan di Islam, mulailah munculnya tabir yang menutupi kesucian itu akibat dari ulah dan perilaku kita ketika kita ada di alam dunia. Sehingga kesaksian qalu bala syahidna itu tidak muncul. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, manusia itu dalam posisi terjepit baru ingat Allah, dalam posisi susah baru ingat Allah. Ada satu kekhawatiran, paling tidak berdasarkan pengalaman empiris beberapa minggu yang lalu, munculnya tornado yang ada di Bandung. Itu tanda-tandanya persis kayak hari ini. Matahari nggak muncul, kita tahu bahwa posisi kita ini berada di iklim tropis. Kita tahu bahwa iklim tropis ini panas. Tapi tatkala muncul musim yang tidak pada semestinya, itu berarti ada pertanda atau tanda-tanda Allah. Makanya jangan putus-putus ketika sampai sholat harus baca zikir 100 kali, sholawat 100 kali, terus ditutup lagi yang 7 kali. Itu apa bacanya?
Iya. Jadi ketika sampean baca salamun qaulan mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, itu jangan hanya di lisan saja. Karena itulah benteng yang bisa membentengi diri kita dari mara bahaya yang datangnya itu dari Allah. Yang tadi saya kemukakan, mulai dari bumi ini berdiri sampai dengan hari ini, di Indonesia itu belum pernah didatangi tornado. Tornado itu hanya ada di Amerika. Tapi mengapa tornado itu datang langsung ada di Bandung? Apa sih Pak bedanya antara tornado dengan puting beliung? Prosesinya hampir sama. Kalau puting beliung tidak meluas, skup area yang kena puting beliung itu hanya di area-area tertentu. Awal musim hujan, Sidoarjo itu sudah diterjang puting beliung, paling hanya satu daerah, tidak masif. Tapi begitu munculnya tornado, Masya Allah, yang tadi saya sebutkan, tanda-tandanya persis seperti hari ini yang terjadi. Makanya istighfar yang banyak, jangan sekedar beryuforia. Apa euforianya? Enak puasa sekarang, posisi bumi kita dingin. Sama tidak tahu di balik posisi dingin seperti ini, ternyata malaikat menunggu perintah Allah. Ketika malaikat sudah memerintahkan itu, maka didatangkanlah angin puting beliung yang menyapu hampir seluruh area yang dilewati. Itulah tornado yang terjadi ada di Bandung. Coba sampean lihat itu di YouTube, peristiwa tornado ada di Bandung. Perhatikan itu, hampir seluruh warga yang dilewati tornado mengumandangkan azan. Kalau sudah dalam posisi terjepit, tidak ada pertolongan lain dari manusia, orang baru mengingat Allah. Pekikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Berkumandang di kanan kiri, di seantero yang dilalui oleh badai tornado itu. Faktanya apa? Ya, tornado tetap saja berjalan. Karena apa? Kalau sudah dalam posisi terjepit baru ingat Allah, maka jeritan-jeritan ingat Allah itu tidak bakalan didengarkan. Yang seharusnya kita mengingat Allah itu tidak hanya sekedar ketika kita terjepit, dalam posisi kita tidak ada lagi seseorang yang mampu menolong, kita baru ingat Allah. Percuma saja kita ingat Allah. Ketika badai tornado itu datang, pakikan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Sama sekali tornado itu tidak mendengarkan pakikan takbir dari para warga yang mulai panik karena hampir semua rumah-rumah, bahkan penutup rumah yang terbuat dari genteng itu pun bisa disapu kocar kacir. Nah, ketika kita sudah dalam posisi yang terjepit itu, kita mengingat Allah, ya jelas Allah tidak akan mengingat kita. Sampai saja kalau didatangi oleh teman yang butuh pertolongan,
Hanya ketika butuh pertolongan saja datang. Ketika tidak butuh pertolongan, tidak akan datang. Maka secara otomatis teman yang sampai mintai pertolongan itu nggak gubris. Nggak bakalan direken, nggak bakalan direspon. Ketika itu muncul, baru kebesaran Allah di depan matanya dan matanya terbelalak, baru dia ingat Allah. Jadi salah satu bentuk kesaksian secara real, fakta yang nyata itu bisa sampai perhatikan dan bisa sampai lihat secara langsung. Siapa yang bisa menggerakkan angin dari atas berbentuk pusaran, dan pusaran itu menyapu di daerah yang masif? Siapa yang bisa menghentikan itu? Siapa yang bisa menggerakkan itu? Dari situlah bahwa bukti tidak ada kekuatan sedikit pun yang dimiliki oleh manusia. Orang baru akan ingat Allah. Qalu bala syahidna. Padahal ketika ruh kita ditiupkan di dalam jasad kita, ruh kita sudah berjanji kepada Allah. Mana janji itu mampu kita wujudkan? Mana janji itu mampu kita ekspresikan? Itulah makna daripada dua kalimat syahadat. Kebesaran-kebesaran Allah itu baru muncul, baru diakui apabila orang dalam posisi terjepit. Nah, ketika kita dalam posisi susah, dalam posisi sakit, ingat Allah. Yang diingat bagaimana kita harus sembuh. Ketika bagaimana kita harus sembuh itu, maka secara otomatis banyak tantangan yang muncul di dalam diri untuk sesegera mungkin kita wujudkan. Jadi intinya apa? Bagi orang-orang yang sakit, yang dalam posisi sakit itu ingin dapat kesembuhan, maka secara otomatis yang diingat itu Allah. Yang diingat itu Allah. Ketika dia ingat Allah, maka secara otomatis kesaksian itu akan muncul kembali. Dan ketika kesaksian itu muncul kembali, hijab itu sudah terlalu tebal ada di dalam kolbu, menutupi kolbu. Tabir itu sudah semakin tebal menutupi kolbu. Maka apapun yang sampean panggil, apapun yang sampean minta, itu tidak bakalan didengar. Berbeda ketika kita sakit, hijab itu sudah semakin tipis. Maka orang yang sakit itu yang ditunggu adalah kedatangan malaikat maut. Ingin segera pergi supaya tidak merepotkan keluarga yang merawat. Itu yang membedakan. Bapak Ibu, mari coba kita buktikan secara ilmiah. Di dalam tubuh kita mengenal zat. Bagi menjadi bagian terkecil akan muncul molekul. Molekul dibagi lagi menjadi bagian kecil akan muncul atom. Atom kalau dibagi lagi menjadi bagian yang kecil akan muncul
Atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Kalau tadi saya katakan hijab itu atau tabir itu ketika menutupi kolbu kita, kalau dilogikakan dengan ilmu pengetahuan, sebuah inti atom itu diselimuti oleh elektron. Ingat tadi, kalau saya berbicara tentang inti, itu selalu bermuatan positif. Di dalam kolbu seorang hamba, di situ ada inti bermuatan positif. Nilai positif itu adalah hal-hal yang baik-baik saja. Kalau di dalam bediknya manusia, di dalam kolbunya manusia, itu apabila yang bermuatan positif itu semakin ketutup, maka kolbunya manusia itu isinya iri, dengki, syirik, kufur, takabur. Coba itu. Ketika kita coba mengulik inti atom, kita mempelajari tentang atom yang bermuatan positif itu dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Ya, negatif yang mengelilingi inti yang ada di dalam kolbu itu, di dalam diri kita itu. Elektron bermuatan negatif itu adalah hal-hal buruk yang sengaja menutupi hati kita, sengaja menutupi kolbu kita, sehingga kolbu itu tidak lagi suci. Dan yang perlu sama ingat, di kulit pertama, kulit K, itu hanya diisi oleh 2 elektron. Kulit berikutnya diisi dengan 8 elektron. Kulit berikutnya 8 elektron lagi. Kalau di SMA itu kulit-kulit itu diibaratkan dengan SPDF. Apabila di kulit yang pertama taruhlah seluruh hal-hal yang negatif yang dalam teori atom itu sudah semakin tipis, hilang, maka secara otomatis mungkin ada sebagian kecil yang ada di tabir yang pertama yang menutupi kolbu kita, itu hanya ada 2 elektron. Ketika 2 elektron itu menutupi inti yang bermuatan positif, maka secara otomatis hati orang itu semakin lembut. Ketika hati seseorang itu semakin lembut, maka secara otomatis dia dipanggil Allahu Akbar, berangkat sholat. Sedikit saya ceritakan di kitab Ihya bab yang terakhir, melalui malaikat Jibril, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah diberikan spesimen contoh dari 3 manusia di kerangkeng masuk di dalam neraka untuk dipanggil menghadap ke Allah, naik di atas. Manusia yang satu dikeluarkan dari kerangkeng, ditanya oleh Allah, mengapa kamu sampai masuk ke dalam neraka? Jawabannya, ketika saya hidup banyak melakukan kesalahan-kesalahan, belum sempat saya bertobat, nyawa saya sudah dicabut, sehingga saya menerima balasan seperti ini. Manusia yang kedua
sama juga. Manusia yang ketiga sama juga. 3 spesimen, 3 contoh kehidupan manusia yang ada di dalam dunia ini ditunjukkan oleh Allah kepada Rasulullah. Ketika diperintahkan oleh Allah, silakan kembali, manusia yang pertama dengan cepat bergegas untuk masuk kembali ke dalam kerangkeng. Ketika masuk ke dalam kerangkeng, 2 manusia yang lain leha-leha, santai-santai. Ketika manusia yang pertama masuk kerangkeng itu, ditanya oleh Allah, mengapa kamu dengan sigap masuk dalam kerangkeng itu? Iya ya Allah, saya takut akan siksamu ada di dalam neraka ini. Ketika saya hidup di alam dunia, ketika ada panggilan Engkau ya Allah melalui azan, saya ogah-ogahan dan bermalas-malasan. Maka ya Allah, dengan kejadian seperti itu yang saya rindukan, saya ingin kembali lagi ke alam dunia untuk memperbaiki perilaku dan kelakuan saya, terutama ketika merespon jawaban-jawaban panggilan Allah. Dan ketika saya melaksanakan sholat, betul-betul rindu akan Engkau ya Allah. Ketika orang itu menjawab seperti itu, oleh Allah, silakan keluar. Kata Allah, langsung masuk ke surga. Jawaban seseorang yang ingin memperbaiki diri untuk menyongsong dan menyambut panggilan Allah melaksanakan sholat itu, langsung diampuni dan dimasukkan oleh surga. Nah, manusia yang kedua, mengapa kamu lambat-lambat untuk tidak masuk ke dalam kerangkeng? Jawaban manusia yang kedua, ya Allah, saya sekarang sudah ada di pintu surga. Saya tahu bahwa Engkau ya Allah, rahmat-Mu besar, pengampunan-Mu besar. Maka ketika aku keluar dari kerangkeng dan dikeluarkan dari neraka itu ya Allah, saya bermaksud ketika saya sudah berada di pintu surga dan mendekati surga, maka saya akan seterusnya ada di surga itu, karena Engkau Maha Pengampun dan Engkau Maha Pemberi rahmat. Diperintahkan oleh Allah, silahkan masuk surga. Orang yang ketiga, mengapa kamu juga ogah-ogahan, bermalas-malasan dibandingkan dengan temanmu yang pertama tadi, bergegas untuk masuk kerangkeng? Mengapa kamu tidak? Jelas ya Allah, saya akan masuk surga dan dosa-dosa saya sudah Allah ampuni karena ibadah saya banyak sudah ya Allah. Saya sudah menghafal Al-Quran, tiap hari saya tadarus, tiap hari saya berbuat baik ya Allah. Maka saya berprasangka baik bahwa hari ini saya akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Oleh Allah, kembali lagi ke kerangkeng, masuk kembali lagi ke neraka. Kata Allah apa? Amalmu, ibadahmu, perbuatan baikmu, sedekahmu, hajimu, apapun yang telah kamu perbuat itu, tidak ada apa-apanya. Rasulullah saja yang dijaga oleh Allah, maksum, yang tidak punya kesalahan sedikit pun. Rasulullah itu ketika ditanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau ya Rasulullah dimasukkan Allah ke dalam surga? Jawaban Rasulullah,
bukan amalku, bukan ibadahku. Tapi apa? Rahmat Allah itu yang paling besar, yang mengantarkan aku untuk bisa masuk surga. Jadi apapun perbuatan yang saya lakukan itu sama sekali tidak berimpact. Karena apa? Rahmat Allah, Rahman dan Rahim Allah itulah yang menjadikan saya masuk surga. Nah, dari contoh itu tadi kita bisa mengambil kesimpulan. Kesimpulannya apa? Kembali lagi ke konteks bersaksi. Benarkah ketika kita dengar adzan bergegas? Benarkah ketika kita wiritan 100 kali zikir la ilaha illallah itu hatinya, kolbunya ingin menyegerakan untuk selesai dengan nafsu yang menggebu-gebu, dengan bacaan yang tidak masuk di dalam kolbunya. Orang yang punya amalan yang baik saja nggak ada jaminan masuk surga. Yang dibutuhkan adalah Rahman, Rahim, rahmatnya Allah. Yang kita butuhkan itu. Bagaimana cara kita untuk menjuluk Rahman, Rahimnya Allah? Rahmatnya Allah itu paling tidak agar kita bisa selamat. Karena apa? Kita sudah betul-betul bisa menyaksikan. Kolbu kita bisa betul-betul menyaksikan bahwa Allah itu maha besar, bahwa Allah itu maha kasih, bahwa Allah itu maha sayang. Patutkah kita sebagai seorang hamba dengan kecongkakan diri, dengan kesombongan diri, ketika kita bermunajat kepada Allah, terutama ketika kita menjalankan sholat? Adab sholat itu sama sekali tidak kita tampakkan dan tidak kita wujudkan. Tapi begitu saya beradab itu saya tegakkan betul-betul ketika sholat. Maka saya tidak berharap terlalu berlebih sholat mi'rajul mu'min. Minimal sholat itu lidzikri, mengingat Allah. Di ketika bacaan apapun yang kita baca, bacaan-bacaan di dalam sholat itu, kita ingat Allah. Ini yang penting. Makanya fokus Ramadan hari ini, saya lebih menekankan pada mengkonstruk sholatnya anak-anak. Saya berharap ketika mengkonstruk sholatnya anak-anak, sampean bisa mengkonstruk sholat sampean sendiri-sendiri. Bagaimana cara mengkonstruknya? Kalau minggu yang lalu Pak Amilin ketika saya suruh ke depan mempresentasikan tentang sholat, Pak Amilin menyebutkan arti daripada sholat itu adalah doa. Rata-rata sholat itu doa. Yang membedakan kita, ketika kita sholat, nggak ada kesungguhan di dalam hati, nggak ada kesungguhan di dalam otak kita, nggak ada kesungguhan di dalam jasmani kita untuk betul-betul menghadap Allah. Tapi ketika sampai berdoa di luar sholat, Masya Allah, apalagi kalau terjepit hutang, uang sudah mulai menipis, sholat tahajud, bermohon, bermunajat kepada Allah dengan penuh khusyuk. Ketika perbuatan inti dari kehidupan kita, perbuatan yang representasi
dari seluruh amalan kita itu adalah sholat. Mengapa sholat yang berisikan doa itu sama sekali tidak pernah kita ilmoni, sama sekali tidak pernah kita pelajari, sama sekali tidak pernah kita upgrade, sama sekali tidak pernah kita update? Upgrade, update, pelajari sholat. Yang tadi saya katakan paling tidak, ketika sama melaksanakan sholat itu dizikri, ingat kepada Allah, zikir akan Allah. Betapa tidak dalam sholat kita diajarkan, pertama kali sholat yang wajib harus kita baca takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kebesaran-kebesaran Allah itu paling tidak muncul dan tampak bahwa Allah itu Maha Besar. Kalau Allah sudah perintahkan kepada malaikat-malaikat untuk melakukan sesuatu, maka detik dan saat itu kun fayakun akan terjadi pada alam yang kita injaki ini. Coba saksikan apa yang terjadi ada di Jalur Gaza. Ketika negara-negara Islam sudah mulai bersatu untuk melawan rakyat Israel yang hidupnya nyaman-nyaman saja, ketika bombardir itu muncul dari beberapa negara, bangunan-bangunan besar yang ada di Israel itu luluh lantak, seluruh penduduknya lari ke dalam. Dia membentuk bunker-bunker yang ada di bawah tanah. Ya, ketika mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan, mereka sama sekali tidak pernah mengenal agama, maka secara otomatis dia mau menyebut dan memanggil siapa kalau sudah dalam posisi tertentu. Ketika Libanon beberapa rudal dihujamkan di daratan mereka, dan kemarin ada berita lagi, Libanon mau dilululantakkan oleh Inggris, dan dilululantakkan juga di Libanon itu oleh Amerika membantu Israel. Di sana ada pasukan Garuda Indonesia. Maka dengan lantang pasukan Garuda Indonesia yang menjaga perdamaian dunia ada di Libanon, kami siap untuk berperang, membantu saudara-saudara kami. Nah, ketika itu muncul Bapak Ibu, saya tadi sekedar ilustrasikan, ketika kita bilang Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah yang membolak-balikkan hatinya manusia. Ketika hati manusia itu akan menjadi jelek, maka muncul ya persekongkolan dan persekutuan untuk menghancurkan orang lain. Begitu juga yang akan terjadi di negeri ini. Saddam Hussein itu dihancurkan bukan dari kalangan rakyat miskin, bukan dari kalangan rakyat bawah, tapi dari kalangan para profesor, cendekiawan yang sengaja dijejali oleh Amerika untuk menghancurkan Irak. Mengapa Irak itu perlu dihancurkan? Ya karena di sana banyak kilang-kilang minyak, sumber-sumber minyak. Mereka ingin menguasai itu. Nah, sekarang muncul lagi berita 2-3 hari yang lalu, Mahfud MD dengan 16 profesor akan menghadap dan ingin menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara. Lihat bangsamu ini, lihat rakyat masyarakatmu yang sudah mulai tumbuh, masyarakatmu yang sudah mulai berkembang. Apakah kita tidak malu dengan Vietnam yang hari ini mobilnya akan dimasukkan di Indonesia, yang akan menguasai mobil listrik di Asia Tenggara? Vietnam
Sepeda motor di Vietnam itu tidak ada merek Honda, tidak ada Suzuki. Yang ada di Vietnam itu ya produk Vietnam sendiri. Di Vietnam itu juga mobil sudah mampu dibuat. Mengapa di kita ini tidak mampu membuat dan memproduk mobil sendiri? Kata orang, Jogja, jangankan membuat mobil, kita modal martil, palu, itu bisa jadi mobil kok. Nggak ada bangsa Indonesia itu yang soho. Artinya apa? Kembali lagi ke konteks. Ketika kita sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, oleh Buya Razi, dan saya semakin yakin ketika saya berkesimpulan, setan itu yang paling jahat itu adalah yang bermarkas ada di otak kita. Yang paling jahat itu ada di otak kita. Dan di otak sampean itu tidak pernah sampean kondisikan untuk mengusir setan itu. Kata Buya Razi, ayo coba sama lakukan zikir sirri, zikir tanafus. Nanti dalam waktu sekejap itu otak kita sudah mengingat apa, melayang kemana-mana, dihantui oleh perasaan takut, dihantui oleh perasaan was-was. Ya Allah, anak saya nanti mau jadi apa? Saya sekian tahun nanti punya apa? Ini seperti apa? Itu muncul mengganti otak manusia, sehingga otak manusia itu yang diingat dunia. Padahal ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, ketika otak dikondisikan dalam posisi yang tadi saya katakan, paling tidak hanya ada satu kulit K saja, hanya berisi 2 elektron, maka dengan gampang akan tersambung. Ketika kita Allahu Akbar, setan mau membelokkan kita ke urusan kesulitan-kesulitan hidup. Nanti kembalinya pada kesulitan-kesulitan hidup. Yang berikan kesulitan itu adalah Allah. Saya ridho ya Allah, karena itu semua kehendak-Mu. Kita ingat Allah kembali. Kalau apa? Kalau hijab tabir itu semakin tipis. Dan yang perlu sampean ingat, di teori elektron, teori atom, baik itu Dalton, Rutherford, apabila elektron itu mau kita usir keluar dari kulit, dalam bahasa sainsnya itu adalah orang keluar itu exit, tinggal ditambahi eksitasi. Peristiwa eksitasi itu adalah peristiwa dibutuhkan energi untuk ngusir setan yang ada di otak kita, ngusir setan yang ada di kolbu kita, ngusir setan yang ada di dalam jantung kita. Kita ini butuh energi. Makanya ketika anak-anak dan sampean saya ajarkan zikir tanafus, Allah, Allah, atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu energi. Makanya saya berulang kali, kalau zikir itu ojo nanggone lambene tok. Jangan hanya sekedar di lisan saja. Kalau sampai zikir itu hanya di lisan saja, maka secara otomatis energi itu tidak bakalan ada. Dan kalau energi itu tidak ada, maka secara otomatis elektron itu tidak akan keluar. Muatan-muatan negatif, hal-hal yang jelek yang ada di kolbu kita itu tidak bakalan sirna. Itu dibutuhkan energi. Sehingga sebutan-sebutan zikir itu akan menggetarkan seluruh organ tubuh. Ketika organ tubuh itu digetarkan, maka di situ akan muncul energi.
Ketika energi itu muncul, maka secara otomatis setan itu akan hilang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi teman-teman yang sudah mencoba untuk di-upgrade dan diteruskan, apabila sama melaksanakan zikir adhkar, yang paling tidak pahalanya akan semakin besar. Coba di waktu-waktu senggang, waktu yang rada nganggur, pejamkan mata, kunci lidah. Jadi lidah di langit-langit, tancapkan ada di langit-langit, baru lakukan zikir. Kata Rasulullah, ketika lidahmu sudah terkunci dan kamu pejamkan mata, setelah itu kamu laksanakan zikir. Sekali bacaan zikir kamu itu sama halnya 35.000 zikir yang dilaksanakan dalam posisi sadar. Zikir yang hanya mengandalkan mulut dengan posisi mata tetap terbuka. Yang sudah lakukan itu, yang belum dilatih, jadikan Ramadan ini ada bentuk training center. Apapun bentuk yang terjadi, yang ada di dunia ini, asal muasalnya dari sebuah titik. Kalimat la ilaha illallah itu kalau disingkat Allah. Kalimat Allah itu kalau disingkat oleh huruf ba, titiknya itu yang merepresentasikan adanya Allah. Jadikan kolbu kita, hati kita ini sebagai senter. Jadikan kolbu kita ini sebagai pusat, senternya. Yang teman-teman sudah berlatih step by step, yang tadi saya contohkan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu pada intinya membuat lingkaran agar di dalam diri kita itu terlindung. Lingkaran itu bisa diperbesar agar kita mendapatkan perlindungan mulai dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Perlu sampean ingat, lingkaran itu baik luas maupun kelilingnya, besarnya luas dan besaran kelilingnya, itu amat sangat ditentukan oleh jari-jari. Semakin besar jari-jari, maka semakin besar luas lingkarannya. Semakin besar jari-jarinya, semakin besar juga kelilingnya. Maka secara otomatis, agar diri kita dibentengi oleh Allah, maka jari-jari itu harus kita perbesar. Itu solusi bagi teman-teman yang coba melatih, sementara buat lingkaran kecil saja. Awalnya dari kolbu, naik, tarik ke otak kita. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau sama sebut zikir itu sampai ada di dalam kolbu, maka secara otomatis akan muncul energi. Dan yang perlu sama ingat, ketika di dalam diri kita ini ada energi, maka muatan-muatan negatif itu akan tersingkir. Agar yang ada di dalam tubuh kita, karena ketika kita sholat menghadap ke Allah itu mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, maka lingkaran mengingat Allah itu harus kita perbesar. Bagaimana lingkaran
mengingat Allah itu harus kita berbesar nanti di part berikutnya. Yang penting di Ramadan ini ada upaya yang sungguh-sungguh dalam diri sampean, ada upaya yang sungguh-sungguh dalam diri peserta didik. Upaya apa itu? Sholat. Yang tadi di awal juga sudah saya singgung bahwa sholat itu adalah doa. Ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita ingat Allah. Kalau kita ingat Allah segala bentuk, kita ingat Allah. Kalau sama tanya Pak Hari, kalau Pak Hari sholat ingat Allah itu seperti apa? Kalau saya sholat mengingat Allah, saya dalam posisi ada di alam kubur, dijepit oleh tanah. Ketika saya dijepit oleh tanah itu, sudah tidak ada lagi yang saya mintai pertolongan. Sudah tidak ada lagi yang bisa membantu kita. Karena tubuh kita sudah dalam posisi kaku. Dalam posisi kaku itu, maka satu-satunya untuk menyadarkan dan mengingatkan kita kepada Allah. Maka yang perlu kita ingat bahwa suatu ketika tubuh kita ini masuk di dalam tanah dan kita dijepit oleh himpitan-himpitan tanah. Ketika kita ingat itu, maka secara otomatis otak kita sudah terkondisikan untuk ingat Allah. Setelah takbiratul ihram, kita baca dalam bacaan doa kita. Ada bacaan yang paling fundamental yang perlu kita ingat dan perlu kita sadarkan. Kalau kita membaca bacaan itu, di otak kita masih melayang-layang. Coba konsentrasikan kita. Ini wajah. Kita sudah berikrar, ini wajah. Wajhiyah. Lilladzi fataras samawati wal ardh. Ketika kita mencoba untuk mengingat ini wajah. Ya Allah, iki lo dapurku. Ini lo raih saya. Saya akan menghadap kepadamu. Ketika menghadap kepada Allah itu, kita yang punya kelemahan, kita yang punya keterbatasan. Seharusnya kelemahan dan keterbatasan itu semakin mengingatkan kita kepada Allah. Ketika otak masih melayang-layang, ya berarti sama bisa koreksi. Kalau gitu, setan yang bersemayam ada di dalam tubuh kita itu semakin banyak dan masih banyak. Gempur lagi dengan zikir. Saya lanjutkan. Gempur lagi dengan zikir. Ketika saya mencoba menggempur dengan zikir, masih usaha kita dalam sholat itu masih belum fokus. Berarti setan masih ada di dalam otak kita. Yang menyelimuti otak kita semakin tebal. Mengapa? Otak kita posisinya ada di atas. Di kulit terluar itu, dalam sebuah atom, inti atom, kulit terluar itu adalah jumlah total ratio dari jumlah kulit-kulit elektron yang ada. Berarti apa? Yang ada di otak kita ini banyak setan yang bercokol. Akibatnya apa? Ketika kita sholat menghadap ke Allah, gampang dibujui, gampang diselimurkan. Artinya apa? Agar di dalam otak kita ini, yang tadi saya katakan di kulit terluar sebuah atom, teori atom, itu elektronnya adalah akumulasi dari kulit K, L, M, N, O, jumlahnya, jumlah KB mulai dari kulit itu, nempelnya ada di otak kita. Maka jangan sekali-kali otak sampai itu sampai biarkan nganggur. Jadi, saya lanjut. Masih melayang-layang, coba itu difahami kembali. Bacaan suratul Fatihah. Saya melihat itu di dalam sholat. Bacaan suratul Fatihah
Bacaan suratul Fatihah itu dibagi menjadi dua bagian. Sebagian itu untuk Allah, sebagian lagi doa untuk manusia. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, itu puji-pujian untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ketika orang membaca hamdal alhamdulillahirabbil alamin, seharusnya kita ini sadar penuh, dengan kesadaran penuh, dengan kesadaran tinggi bahwa semua yang ada di alam ini, semua yang tercipta di alam ini, itu adalah ciptaan Allah yang seharusnya kita syukuri. Kalau dalam bahasanya Buya Razi, jangan terlalu jauh kita melihat alam. Coba lihat tubuh kita. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Yang ada di dalam tubuh kita ini juga termasuk alam, terbuat dari alam. Karena tubuh kita terbuat dari tanah. Ketika tubuh kita terbuat dari tanah, maka secara otomatis bahkan tubuh kita ini bagian dari alam. Sudahkah ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa merasakan nikmat ketika Allahu Akbar, walaupun seteguk air kita minum, kenikmatan itu muncul. Tubuh kita tersiram, tubuh kita ada asupan energi. Sholat maghrib langsung dilanjutkan dengan berbuka. Dengan makan itu kita merasakan kenikmatan. Makanan itu muncul dari ciptaan Allah. Yang hari ini orang pada ribut-ribut, beras naik, beras mahal. Kalau beras itu tidak mahal, yuk kasihan petani. Kapan petani Indonesia itu bisa makmur? Kalau beras itu murah. Hidup ngeluh beras larang. Yang dikeluhkan lagi, ayam naik, cabai naik, bumbu-bumbu dapur larang. Ya nggak usah pakai bumbu dapur. Saya lanjut. Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, itu untuk Allah. Maliki Yaumiddin. Itu pujian seorang hamba bahwa Allah itu yang menjadi raja di hari pembalasan. Itu adalah salah satu bentuk pujian yang seharusnya muncul di hati seorang hamba, bahwa Allah itu yang menjadi raja di hari pembalasan. Karena Allah itu raja, menjadi raja di hari pembalasan, maka di hari pembalasan itu akan muncul rincian perbuatan yang telah kita lakukan di alam dunia. Dan ketika itu sampean ingat, nek utek sampean sik tetep melayang-layang, iku jenenge kebajo. Yang menjadi raja di hari pembalasan. Namanya saja hari pembalasan. Kita akan dibalas oleh Allah. Secuil jarapun perbuatan yang pernah kita lakukan, kita akan menerima balasan itu. Coba ketika kita baca itu, adakah di dalam diri kita? Adakah di dalam tubuh kita? Itu ingat Allah ketika sholat. Seharusnya itu sama refresh. Kok dalam bahasa kerennya sama konsul.
baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu adalah bacaan-bacaan itu adalah doa isinya. Tapi kenapa ketika zaman sholat tidak pernah berdoa sungguh-sungguh? Padahal di situ zaman bermohon dan bermunajat kepada Allah. Tunjukkan ke jalan yang benar. Jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah itu adalah orang yang hidupnya sukses. Coba itu lihat. Syuting 1 jam Raffi Ahmad itu 50 juta. Nagita Slavina 50 juta. Cipung Rayansa 50 juta. Itu sekarang syuting sahur ada di rumahnya. Nggak perlu keluar jauh-jauh. 150 juta. Sekali syuting. Itu orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Coba lihat itu para yai-yai. Nggak usah jauh-jauh, lihat Gus Idam itu. Bagaimana asal muasalnya. Ketika diberikan nikmat oleh Allah, tanah seambra-ambra. Bahkan kata Gus Idam, tanah yang barusan dibeli itu semua di granit, bukan di keramik. Jalan-jalan sudah dipaving semua. Uang dari mana itu? Itu orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Saya meminta dan bermohon. Tapi ketika berminta dan bermohon di saat sholat, kok tidak muncul dengan sepenuh hati. Ini yang seharusnya kita coba kuat. Ini yang seharusnya kita coba ulik. Dan ini yang seharusnya sampean cari penyebabnya. Bahkan di beberapa mursyid itu berpesan, jangan sampai kau tinggalkan dunia. Jangan sampai kau mati sebelum kamu temukan siapa dirimu, siapa jati dirimu. Karena apa? Orang yang mengenal tentang dirinya, dia akan mengenal Allah. Tetapi tidak, ketika kita mencoba mengenali diri kita, yang tadi saya coba kulik dan saya coba paparkan kepada sampean semua. Coba ketika kita membaca tentang diri, bagaimana mengkonsentrasikan diri kita untuk mengingat Allah, dilatih dengan zikir, latih dengan zikir, latih dengan zikir. Ketika saya mencoba latih dengan zikir, di mana zikir yang kita lakukan tadi dalam bentuk lingkaran. Nah, nanti ketika sampai bacaan sholat, karena di dalam kolbu sampean sudah terlatih zikir seperti itu, maka ketika baca bacaan sholat juga jalannya bacaan kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Itu juga jalan itu zikirnya itu. Itulah yang bisa menyelamatkan kita. Itulah yang bisa memikirkan kita ketika kita sholat. Kembali lagi ke konteks. Sholat itu harus kita ilmoni. Karena sholat itu representasi. Sama pinter dalil itu sholat representasi dari seluruh amalan. Sholatnya api, amalnya api. Tapi tidak pernah saya mencoba ulik. Ya mesti sholat sing api itu. Karena yang terjadi ada di luaran itu. Ceramah agama di mana-mana itu. Tidak pernah memberikan solusi. Liane mai dowong tok ae. Ketika paiduan itu muncul, kita selalu disalah-salahkan muncul bagaimana cara menutupi kesalahan itu agar tidak muncul kesalahan yang berulang-ulang.
Kuncinya cuma satu. Ayo zikir dengan benar. Zikir bil qalbi. Kalau sudah zikir bil qalbi, zikir tanafus. Kalau sudah zikir tanafus, coba latih lagi, kembali ke konteks. Lakukan zikir. Sekali zikir pahalanya seperti 35 kali, 35.000 kali. Seperti halnya kalau kita zikir biasa. Lakukan itu, kontinukan itu. Ketika saya mencoba melatih itu, kontinuitas itu muncul, maka secara otomatis sholat kita akan terjaga. Jadi bab sholat dari awal tadi sampai bisa tambahkan dengan materi sholat yang sudah pernah saya jabarkan. Saya akhiri di materi POT Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.